Karena saya termotivasi oleh adik saya dan juga pengen jadi hebat. Dia itu pertama kali dulu itu mencoba, memang tidak semulus yang apa yang kita lihat sekarang. Kami selalu meluangkan waktu, bahkan kalau perlu saya izin kerja untuk mendampingi Fatih sampai selesai perturunan. Halo, nama aku Ahmad Maulana Umar Al-Fatih dari MI Muhammadiyah Altan B, PPC U13. Latihannya mencari bidikan kuning dengan serius. Apa sih yang membuat kamu suka pada olahraga ini? Karena saya termotivasi oleh adik saya dan juga pengen jadi hebat. Awalnya umurnya baru 3 tahun, itu saya sering ajak ke latihan panahan saya. Dulu saya sering latihan panahan, saya ajak dia, ternyata dia antusias megang, waktu itu masih pegang anak panah, dibawa ke sana ke sini. Dalam hati saya berpikiran, oh suatu saat coba saya ajarkan dia panahan kalau sudah pas umurnya. Alhamdulillah senang sekali, sesuai harapan saya dari awal. Saya juga suka manah, dia juga suka manah. Ya, dia bilang, "Bi, aku ingin ikut panahan seperti kakak-kakak itu, seperti Om." Kebetulan adik saya, omnya juga pelatih panahan, jadi ikut juga. Akhirnya saya dukung apapun kemauan anak, karena bagaimanapun juga kalau sudah dari hati biasanya hasilnya lebih baik. Selain doa tentunya, dukungan kami selaku orang tua juga berupa material, dalam artian membelikan semua fasilitas yang dibutuhkan selama panahan, baik busur, aero, quiver, dan sebagainya. Kemudian kami selalu mendampingi ketika Fatih berlomba atau turnamen, walaupun itu kondisinya di luar kota. Kami selalu meluangkan waktu, bahkan kalau perlu saya izin kerja untuk mendampingi Fatih sampai selesai perturnamen. Jadi saya pertama kali tahu bahwa anak itu memiliki potensi itu diawali dari dia usia 9 tahun, kurang lebih kelas 3 MI ketika itu ya. Kebetulan saya juga sebagai guru olahraga di sekolah dia sekarang. Kalau saya amati itu, pertama dia sebagai ketua kelas di kelasnya, otomatis dia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk mengayomi teman-temannya, dan dia juga disegani oleh teman-temannya. Walaupun dia memiliki kemampuan yang tinggi, tapi dia bukan anak yang sombong. Kalau di luar lomba, Fatih itu kadang jahil, terutama sama adiknya. Kemudian supel, karena dia juga gampang bergaul dengan teman-temannya, terutama ketika main bola. Selain panahan, kebetulan Fatih juga hobi main bola. Jadi temannya di desa itu ya banyak, lumayan. Kalau di rumah sejauh ini nggak ada latihan khusus, cuman saya sering tekankan untuk psikologinya aja. Maksudnya jangan buru-buru, tenang, sabar, terus rendah hati, itu wajib. Yang paling saya ajarkan memang ketenangan, karena panahan ini yang paling utama adalah ketenangan, fokus, dan ketelitian dalam membidik sasaran. Kamu punya kebiasaan khusus nggak sebelum tanding supaya tenang dan yakin? Latih fisik, latih fokus, terus pemanasan, berdoa, latihan. Dia itu pertama kali dulu itu mencoba, memang tidak semulus yang apa yang kita lihat sekarang. Jadi dia itu mulai dari mentalnya masih down, terus tembakan dia juga banyak yang meleset. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu bisa dibilang agak sedikit menurun ada.
tapi bukan ke performa secara skill, tapi lebih ke arah mental dia down, mungkin karena belum terbiasa dengan atmosfer perlombaan yang sangat banyak penonton. Nah, dari situ saya mengevaluasi dia untuk berlatih mengikuti event-event di luar dari event dari midlife ini. Nah, dari situ ternyata bisa membangun mental dia dan kembali ke event ini dengan hasil yang maksimal. Mungkin cuaca panas seperti sekarang ini, terus teman-temannya pada nggak lolos, sedangkan dia lolos sendirian, itu pernah. Caranya ya saya kembalikan ke niat awal. Kamu niatnya ke sini ngapain? Kalau kamu ingin juara, ya mentalmu harus mental juara. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah anaknya mau bangkit. Gimana pendapat kamu tentang Midlife Archery Challenge? Bagus, tertib, terus tempatnya bagus juga. Kalau harapan saya sebagai pelatih tentu karena dia ini usia masih muda, harapannya ke depan dia bisa menjadi seorang atlet yang profesional yang membanggakan nama dunia seperti itu, nama Indonesia terutama. Pesan saya sebagai orang tua, tetap rendah hati, apapun hasil pertandingan jangan dijadikan acuan karena itu cuma bonus. Yang penting kamu berusaha semaksimal mungkin apapun lombanya, apapun turnamennya.